Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. akan menjelaskan tentang kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung nomor 888 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Materi pertama tentang latar belakang akan dibacakan oleh Wulan Novianti. Silakan. Latar belakangnya adalah pedagang kaki lima sebagai bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal. Keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan, dan kreativitas kepada masyarakat Kota Bandung. Maka diperlukan langkah-langkah yang dapat menempatkan pedagang kaki lima sebagai bagian yang integral dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah, dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebersihan kota. Maka dari itu, dibentuklah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang ditetapkan pada 11 Mei 2011. Seperti bunyi pasal 25 Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan. Maka peraturan wali kota pelaksanaannya yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 888 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima ditetapkan pada 28 Desember 2012. Maka dari itu, dibuatlah peraturan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Pasal yang pertama, Pasal 5 Ayat 1. Untuk kepentingan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, Wali Kota membentuk satuan tugas khusus. Pasal 6 Ayat 3, tata cara penataan tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan, pengawasan, fasilitas sumber penandaan, dan bantuan teknis atau manajemen kepada pedagang kaki lima diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Pasal 9. Uraian tugas dan tata kerja satuan tugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Kemudian pasal 16, ketentuan mengenai lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 12, pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. Selain itu, dengan dibuatnya peraturan tersebut dapat dilihat dari permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu yang pertama, beberapa tempat pedagang kaki lima sering dianggap mengganggu lalu lintas para pengguna jalan termasuk pengguna kendaraan. Yang kedua, banyaknya warga masyarakat yang menganggap bahwa pedagang kaki lima adalah sebagai salah satu permasalahan kota yang harus segera diselesaikan. Kemudian yang ketiga, sebagian besar para pedagang kaki lima sering membuang sampah dagangan ke sungai dan selokan sehingga berdampak terhadap saluran air. Kemudian yang keempat, permasalahan yang terakhir yaitu adalah lokasi pedagang kaki lima berjualan tersebut tidak sesuai dengan zona-zona yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Ini implementer, yang pertama Satuan Tugas Khusus, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian Dinas Koperasi, kemudian Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kemudian Dinas Perhubungan, kemudian ada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, kemudian ada Dinas Bina Marga dan Pengairan, kemudian ada Dinas Pemakaman dan Pertamanan, kemudian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian ada Dinas Kebakaran, ada Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, kemudian ada Satpol PP Praja, kemudian bagian perekonomian, kemudian bagian pemerintahan umum, bagian hukum dan HAM, camat dan lurah, PD kebersihan dan PD pasar
bermartabat, kemudian instansi terkait lainnya di daerah. Ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari Peraturan Wali Kota Nomor 888 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagangan kaki lima telah tercantum dalam bab 2 pasal 2 dan 3 yang berbunyi maksud dari pasal 2. Maksud peraturan wali kota ini adalah untuk mengatur secara teknis pelaksanaan, penataan, dan pembinaan pedagang kaki lima di daerah yang mencakup perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tujuan pasal 3, yang pertama menciptakan daerah yang aman, bersih, dan tertib. Kemudian yang kedua, menciptakan daerah sebagai kota tujuan wisata. Lalu selanjutnya adalah implementasi. Implementasi yang dilakukan menggunakan model zonasi penataan PKL di Kota Bandung perspektif Peraturan Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima atau biasa disebut dengan PKL. Pembagian tersebut dibagi menjadi 3 zona yang termaktub dalam pasal 7, yaitu yang pertama adalah zona merah, lokasi yang tidak boleh terdapat PKL. Dan yang kedua adalah zona kuning, lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat. Yang ketiga adalah zona hijau, lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing zona. Yang pertama adalah zona merah. Pada pasal 8, zona merah merupakan wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, komplek militer, jalan nasional, jalan provinsi, dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan undang-undang kecuali ditentukan yang lain. Selanjutnya adalah zona hijau, terdapat dalam pasal 23. Yang pertama, zona hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C merupakan wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival, dan konsep pujasera sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dan yang kedua adalah ada 61 jalan yang termasuk zona hijau di Kota Bandung. Selanjutnya adalah zona kuning. Pasal 17, yang pertama, berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu, yaitu mulai pukul 10 sampai dengan 6. Yang kedua adalah hanya boleh berdasarkan berdagang berupa kebutuhan pokok masyarakat. Yang ketiga adalah kebutuhan pokok yang dimaksud. Yang keempat adalah berdasarkan waktu dari jam 5 sampai dengan 4 waktu Indonesia Barat adalah pedagang kuliner. Yang kelima, berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor pemerintahan daerah yang sudah tidak digunakan, depan mal, dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam adalah lokasi pasar tumpah, pasar pedagang kuliner, dan kantor-kantor pemerintah daerah yang tidak digunakan, ditentukan oleh keputusan wali kota. Selanjutnya adalah langkah konsep penataan strategis yang dilakukan Pemkot Bandung adalah dengan membuat kawasan PKL dengan cara yang pertama adalah relokasi. Kegiatan ini dilakukan bila tidak tersedia lahan di lokasi dan jumlah PKL terlalu banyak. Yang kedua adalah shelter knockdown. PKL akan dibangunkan shelter jika di lokasi masih tersedia lahan. Yang ketiga adalah tenda, dilakukan pada wilayah yang lahannya tersedia dan PKL hanya melakukan aktivitas pada malam hari. Yang keempat adalah gerobak. Pemberian gerobak dilakukan pada wilayah yang lahannya tidak tersedia untuk shelter dan tenda. Gerobak lebih bersifat mobile, bisa dipindah-pindahkan setiap saat. Dan yang kelima itu penertiban. Sebagai langkah terakhir jika PKL tetap membandel tidak mau mengikuti program penataan Pemkot. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sanksi pelanggaran. Pada sanksi pelanggaran terletak pada pasal 35 ayat 1 tentang wali kota berwenang mengenakan
sanksi administrasi terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan terawal. Pada ayat pasal 35 ayat 2, pelaksanaannya dilakukan oleh Satpol PP Pamong Praja. Pada pasal 35 ayat ketiga, jenis sanksi administrasi meliputi A. Peringatan tertulis, pencabutan tanda pengenal, penutupan lokasi berdagang, dan pembongkaran tempat berdagang. Next. Pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Nomor 888 Tahun 2012 di zona merah, yaitu sekitaran alun-alun Bandung dan sekitarnya, yang menyatakan bahwasanya keberhasilan akan hasil penerapan kebijakan tersebut dilakukan dengan 3 tahapan melalui penataan, pembinaan, dan pengawasan. Seperti penataan pedagang kaki lima yang meliputi penempatan maupun relokasi telah dilakukan dengan cukup baik, ditunjukkan dengan bukti jika sebagian pedagang kaki lima dengan jenis dagangan pakaian, makanan, ada yang sudah direlokasi ke halaman depan Pasar Gede Bage, Gang Kebumen di Jalan Alun-Alun, dan basement Masjid Raya Bandung. Next. Pelaksanaan kebijakan di lapangan yang kedua adalah pembinaan juga telah dilakukan dengan baik, sehingga sebagian respon pedagang kaki lima terdampak yang telah disosialisasi mendukung dengan kepatuhan. Dalam proses relokasi atau penempatan serta pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis dengan penerbitan tanda pengenal bagi pedagang kaki lima yang masih berjalan agar para pedagang kaki lima tersebut menjadi pedagang. Yang kedua, dalam pengawasannya, pengendalian dan penegakan hukum sudah dilakukan dengan cukup baik, dengan ditujukan dengan dilakukannya pengawasan oleh anggota Satgasus. Anggota Satgasus yaitu melaporkan hasil pengawasan dan penindakan sanksi administrasi terhadap pedagang kaki lima maupun masyarakat. Next. Adapun faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan Perda tersebut. Yang pertama adalah adanya komunikasi organisasi yang baik dilakukan oleh pihak Satuan Tugas Khusus Satgasus itu. Yang kedua itu adalah disposisi pelaksana memiliki pemahaman yang baik mengenai kebijakan dan tugasnya masing-masing. Yang ketiga itu Satgasus Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima telah memiliki struktur organisasi serta pembagian tugas dan wewenang. Yang keempat itu tentang lingkungan sosial dan masyarakat yang kondusif dan tidak adanya gejolak politik melalui dukungan dari adanya inisiatif oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah. Next. Adapun faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan. Yang pertama itu tentang standar kebijakan. Sasaran kebijakan dalam implementasi pemetaan dan pembinaan PKL dapat dikatakan masih kurang memadai. Yang kedua, penghambatnya itu tentang sumber daya yang terdiri dari aparatur, anggarannya, dan fasilitas yang ternyata berjalan kurang baik. Silakan, Haji. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Solusi untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Yang pertama adalah dibuat standar operasional prosedur atau SOP secara tertulis sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung tersebut. Yang kedua adalah melakukan peninjauan kembali mengenai hal penataan dan pembinaan. Yang ketiga, dalam menyusun grand design, sebuah kebijakan ataupun program memerlukan pelibatan seluruh stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan yang akan terlibat langsung dalam implementasi program tersebut. Yang selanjutnya diperlukan kesadaran dan tanggung jawab untuk bersama-sama melaksanakan kebijakan ini. Selanjutnya, kuantitas anggota dalam kegiatan pengawasan perlu dipertimbangkan untuk menambah personel pengawasan. Yang terakhir, sumber daya fasilitas, sarana dan prasarana juga sebaiknya dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu untuk mengetahui lokasi yang akan dijadikan lokasi penempatan pedagang kaki lima yang direlokasi. Next. Mengenai analisis kebijakan. Peraturan Wali Kota Nomor 888 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Dalam pembuatan kebijakan ini hanya melihat interaksi antar pemerintah dan badan yang terkait itu. Jadi orang-orang yang di luar pemerintah atau badan yang terkait itu
kurang partisipasi dalam pembentukan kebijakan ini. Lalu pemerintahlah yang menjadi sentral dalam pembuatan kebijakan dengan sedikit melibatkan pihak luar. Interaksi antara publik dan pemerintah dirasa kurang. Makanya kebijakan ini menggunakan paradigma kontinental, yang mana pemerintahlah yang menjadi sentral dalam kebijakan ini. Dengan model rasional, dalam artian pengambilan kebijakan pada pilihan-pilihan rasional untuk dilakukan yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan tersebut, menciptakan daerah yang aman, bersih, dan tertib, menciptakan daerah sebagai kota tujuan wisata gitu. Menurut saya kebijakan ini lebih ke bagaimana menjaga citra Kota Bandung, terlebih di beberapa titik yang menjadi tempat wisata di Kota Bandung seperti alun-alun, Gasibu, dan di Jalan Dalam Kaung gitu. Jadi di tempat-tempat tersebut ditata dengan baik dan ada pengawas seperti Satpol PP gitu. Tetapi untuk di jalan-jalan lain gitu, misalnya di jalan nasional ataupun di dekat tempat ibadah, di tempat di dekat sekolah gitu yang menjadi zona merah gitu, tidak ada sanksi ataupun pengawasan dari pihak Satpol PP. Ini tidak terlepas lagi dari kurangnya personil dari pelaksanaan kebijakan ini. Ketika saya mewawancarai gitu beberapa pedagang yang berada di Jalan Jamika gitu. Jalan Jamika itu termasuk ke dalam zona kuning yang berdagang di pagi hari gitu. Namun pada kenyataannya di Jalan Jamika itu pedagang-pedagang itu mulai berjualan di sore hari sampai malam gitu. Hal ini gitu melanggar gitu kebijakan tersebut, tetapi ada dialog antara wali kota pada saat itu, yaitu Pak Ridwan Kamil, dan para pedagang gitu. Para pedagang merasa gitu bahwa tempat itu sudah ada gitu sebelum ada kebijakan ini gitu. Tempat jualan juga itu secara turun temurun gitu yang diturunkan oleh bapak ibunya gitu. Jadi ada kepentingan-kepentingan dari pedagang yang membuat pemerintah wali kota pada saat itu gitu tetap membiarkan para pedagang di Jalan Jamika untuk berjualan gitu. Padahal itu tidak sesuai dan memakan jalan gitu. Hampir 2/3 jalan dihabiskan oleh para pedagang di Jalan Jamika gitu. Jadi menurut saya ini adalah alternatif untuk menyelamatkan bagaimana wajah Kota Bandung gitu. Terlebih di tempat-tempat pariwisata gitu yang banyak Satpol PP untuk menertibkan para PKL gitu, yang tadi PKL berada di sekitar alun-alun gitu, sekarang dipindahkan ke bawah gitu ke parkiran. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres.